Halo semua, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Data dan Pengetahuan. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Data Mining Association Rule dengan dua algoritmanya yaitu a priori dan FP growth. Nah, sekarang kita memasuki babak baru untuk mempelajari metode lain dari data mining, yaitu data mining klasifikasi. Dari namanya sudah jelas ya bahwa klasifikasi itu fokusnya adalah kita membentuk kelompok-kelompok data berdasarkan suatu label yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya punya kasus ingin memprediksi apakah seseorang tersebut akan berhasil dalam studinya atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, di sana nanti seluruh data yang ada yang mau diprediksi itu akan hanya ditujukan atau difokuskan kepada dua label tadi, yaitu apakah akan berhasil dalam studi ataukah tidak berhasil dalam studinya, seperti itu. Nah, karena kita sudah ditentukan terlebih dahulu label datanya, artinya kan kita bicara tadi berhasil atau tidak, seperti itu ya. Nah, maka seringkali klasifikasi ini dikenal juga menjadi salah satu bentuk learning yang sifatnya supervised. Artinya kita sudah ditentukan dulu labelnya di awal, tanpa kita bisa menambah lagi label data di tengah jalan, seperti itu. Nah, gambaran umumnya, misal saya punya sampel data seperti ini anggap sampel data. Kemudian di sini ada nama, ada jabatan fungsionalnya, lalu ada berapa lama dia bekerja. Nah, kita akan memprediksi tenure. Tenure itu apakah dia akan punya loyalitas dan bisa menjadi dosen tetap di dalam suatu universitas atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, tentunya kita, kalau kita punya data seperti ini, anggap ini hanya sampel ya, ada banyak nanti datanya. Nah, kita akan pilih dulu menjadi training data. Nah, training data ini nantinya akan kita implementasikan algoritma klasifikasi ke dalam si training datanya, sehingga nanti terbentuk classifier model. Nah, model ini nanti bisa macam-macam. Bisa tree, seperti yang kita sudah pernah lihat sebelumnya. Bisa juga misalkan formula matematik di sini. Jadi, belum tentu artinya kita selalu dalam bentuk decision tree seperti itu. Nah, anggap di sini kita punya rule, ini juga bisa salah satu bentuk classifier, juga bisa bentuknya rule. Nah, anggap rule-nya, misalkan ada, ini setelah melewati algoritma klasifikasi ya, ditemukan sebuah rule jika rankingnya profesor atau tahun kerjanya lebih dari 6, maka tenurnya atau dia berkemungkinan tetap atau tidaknya dijawab iya. Nah, misalkan saya punya data. Misalkan Adam dalam hal ini, kemudian rank-nya adalah associate professor, kemudian year-nya saya bekerja misalnya sudah 18 tahun. Maka berdasarkan rule ini, itu akan dijawab yes. Nah, itu cara kita melakukan algoritma klasifikasi. Nah, tentunya untuk bisa memprediksi kelas data dari suatu data yang belum ada kelasnya, nah, kita hanya bisa menggunakan predetermined class karena dia supervised learning sekali lagi. Jadi kita hanya boleh menggunakan label yang sudah ditentukan dulu di awal seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita tadi melakukan proses klasifikasi, data yang besar yang kita miliki itu dibagi dua dulu. Ada yang kita sebut sebagai data latih dan ada yang kita sebut sebagai data uji. Ini sebetulnya juga sudah saya jelaskan ketika membahas tentang pengantar data mining ya, bahwa nanti akan ada training data dan ada testing data seperti itu. Dimana kita refresh kembali bahwa data latih itu diambil dari fakta-fakta yang sudah terjadi sebelumnya, dan labelnya itu bukan diisi oleh manusia, bukan diisi oleh sistem, tapi memang didasarkan pada fakta yang terjadi dan kita catat ke dalam data kita. Nah, kelas-kelas yang kita sudah temukan di dalam data latih itu disebut sebagai predefined class, artinya kelas yang kita dapatkan dari fakta, bukan dari hasil prediksi seperti itu. Sementara data uji itu juga adalah data, tentunya data ini sudah memiliki kelas atau label, ya bisa juga diambil dari fakta seperti itu, memang digunakan untuk mengukur akurasi. Lalu ada lagi nanti data prediksi, data yang mau diprediksi, data yang belum punya kelasnya sama sekali dan ingin kita prediksi menggunakan model dari klasifikasi yang kita sudah temukan. Nah, data uji itu bisa didapatkan dari kita membagi data dari data yang besar itu kita bagi dua, ada data training dan data uji, atau bisa saja semuanya dijadikan data training, dan nanti data ujinya kita bagi misalkan per berapa persen dari seluruh data yang kita miliki. Nah, itu tergantung nanti
metodenya, mau membagi subdatanya seperti apa, seperti itu. Nah, bagaimana sih proses umum dari sebuah metode klasifikasi? Kalau kemarin kan kalau kita berbicara association, langkah pertamanya pasti membentuk frequent item set dulu. Kemudian setelah membentuk frequent item set atau frequent pattern, kita baru membentuk rule-nya. Cuman 2 langkah. Nah, kalau klasifikasi 2 langkah juga. Yang pertama membangun modelnya dulu, itu paling utama. Jadi mau modelnya nanti berupa rule, formula matematik, atau decision tree, nah kita bentuk dulu modelnya. Setelah bentuk modelnya, di dalam membentuk model ini juga kita libatkan pengujian menggunakan data uji. Nah, sesudah kita pastikan proses atau modelnya itu akurat, maka baru kita bisa menggunakan model tersebut untuk bisa membantu kita memprediksi data yang sebelumnya tidak memiliki label. Nah, itu yang kuncinya. Jadi, 2 proses ini menjadi proses data mining. Mau apapun algoritmanya, pasti prosesnya seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 1 buah algoritma yang termasuk di dalam data mining klasifikasi. Ini adalah algoritma yang paling dasar karena hanya memanfaatkan teorema Bayesian atau bias gitu ya, untuk menghitung probabilitas dari sebuah kemungkinan event. Tapi memang naive Bayes ini punya keunggulan terkadang untuk sesuatu yang sifatnya datanya rapi, bersih gitu ya, dia bisa menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Bisa mencapai kisaran 95% akurasinya, seperti itu. Nah, mari kita bongkar kira-kira naive Bayes itu ide dasarnya seperti apa. Nah, naive Bayes sendiri, dia akan menggunakan teorema Bayesian. Masih ingat ya teorema Bayesian ketika belajar statistik? Intinya kita menghitung probabilitas dari suatu hal terhadap keseluruhan kelas, seperti itu gampangnya. Nah, kelas ini nanti kita tergantung datanya. Datanya ada atribut apa saja gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat lagi, seperti itu. Nah, nanti kalau mau mengecek lengkapnya, kita bisa mengecek di Wikipedia ini. Ini cukup untuk kita mengenal kembali atau merefresh kembali apa itu teorema Bayesian. Yang dimana intinya, label suatu kelas atau label kelas dari suatu data itu ditentukan dengan label yang muncul secara probabilitas tertinggi. Jadi nanti ada probabilitas lebih tinggi, maka dia akan dipilih menjadi label dari si kelas data tersebut. Oke, ini adalah contoh data yang kita miliki. Di sini ada age, income, student, credit rating, dan base computer. Tentunya dari ini kita harus tentukan dulu mana yang mau diprediksi. Sebetulnya, kita bisa memprediksi atribut apapun. Tapi, kita kembalikan lagi ke business understanding yang ada di Krips DM. Kita itu mau melakukan data mining untuk apa? Masa iya kita memprediksi umur, gunanya untuk apa? Bisa? Ya bisa, tapi buat apa gunanya? Nah, dari sekian banyak ini, kita harus pilih mana target prediksinya. Ya paling gampang ya kita bilang ini target prediksinya gitu ya. Predik di sini. Kita akan coba mempredik ini. Apakah seseorang tersebut akan membeli komputer atau tidak berdasarkan umurnya, income-nya, apakah dia seorang pelajar atau tidak, dan kredit ratingnya. Misalkan kalau kita melihat apakah dia memiliki kredit atau tidak, kemudian dia punya limit kreditnya seperti apa, itu adalah yang kita catat dalam kredit rating. Nah, yang mau kita predik yang ini. Ini adalah yang mau kita predik. Jadi kita akan mempredik kalau tiba-tiba umurnya youth itu berarti sekitar remaja atau muda gitu ya. Kemudian income-nya sedang-sedang aja, kemudian dia seorang pelajar, lalu kredit ratingnya fair, biasa-biasa aja seperti itu, kira-kira dia akan membeli komputer atau tidak. Nah, maka kita berfokus ke data latihnya dulu. Nah, data latihnya yang ini. Sampai sini. Nah, kita bisa saja misalkan di awal, saya mau pakai sampai sini aja data latih, sampai baris yang ini. Sementara 2 yang lainnya ya data testing itu boleh. Tapi kalau datanya sedikit, lebih baik semuanya jadikan data training. Nanti data testingnya kita ambil perbagian dari si data trainingnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, kasus ini kita akan mengambil seluruhnya, kecuali yang warna kuning ini menjadi data latih. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita harus pahami dulu teorema Bayesnya. Di mana teorema Bayes itu kekuatan utamanya adalah probabilitas. Jangan lupa lagi. Nah, yang pertama kita cari adalah kita mencari probabilitas kelas datanya. Dalam hal ini ada 2 doang, ada yes dan ada no. Jadi probabilitas kelasnya ada 2, untuk probabilitas yes dan probabilitas no. Cara mengukurnya gimana?
Ya kita hitung aja, kalau namanya probabilitas kan didasarkan pada kemunculan dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Nah, dalam hal ini, berapa yang yes dibagi dengan seluruh jumlah datanya? Kita hitung dulu jumlah datanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ini keseluruhannya adalah 14 data training, di mana yes-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 per 14. Itu untuk yang yes. Sementara untuk yang no, ya sisanya aja 14 dikurangi 9. Itu berarti 5 per 14. Sebetulnya kalau kita lihat di sini datanya kurang baik ya. Karena jumlah yang yes lebih banyak dibandingkan jumlah yang no. Tentunya ini kita sebut kasusnya sebagai imbalance data atau data yang tidak seimbang kelas datanya. Akan tapi nggak apa-apa dulu ya, kita coba belajar dulu. Nah, tapi kemungkinannya adalah kalau tiba-tiba kelas yes-nya lebih besar daripada kelas no-nya, dan jauh jaraknya, maka nanti hasil prediksinya akan lebih cenderung ke arah yes dibandingkan ke arah no. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, makanya nanti mencari data juga harus dicari dulu ya, kira-kira data yang berimbangnya seperti apa. Nah, kalau datanya imbalance atau tidak seimbang gimana? Nah, ada cara-caranya. Silakan dicari sendiri gimana cara menangani data yang sifatnya imbalance tadi. Nah, oke, kita lihat tadi yang yes-nya ada 9 per 14, dinilai kita bagi yaitu 0,6 sekian. Lalu ada yang no, 5 per 14. Nah, kita sudah ketemu sekarang hasil probabilitas dari kelas yang kita miliki. I-nya ini kan ada yes dan ada no. Jadi dihitung keseluruhan dari label data yang ada di sini. Kemudian, barulah kita nantinya akan menghitung probabilitas dari si yang mau kita terka tadi terhadap si kelasnya. Tadi kan kelasnya itu yes dengan no, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Ya, berarti kita akan melihat dulu, ini kan X-nya X besar ya, berarti keseluruhan datanya. Jadi atribut-atribut yang tadi kita sudah libatkan semua, age, income, student, dan credit rating. Nah, bagaimana cara menghitung probabilitas keseluruhannya? Ya, kita hitung persatuan dulu. Misalkan age di sini ada youth, lalu ada middle age, dan ada yang lain ya. Di sini misalkan ada senior. Nah, kita cukup berfokus ke yang mau diprediksi. Yang mau diprediksi itu apa? Youth-nya. Berarti kita cukup fokus ke youth yang ini, kemudian kita berfokus juga ke sini, dan yang sini. Yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Begitupun medium, kita juga pengen memprediksi medium, berarti kita hanya fokus ke medium ini, dan ini, seperti itu. Ini pun juga sama, jadi saya tidak perlu ulangi penjelasannya. Nah, setelah itu kita akan kalikan nanti per masing-masing probabilitas. Jadi kan ini simbol untuk mengalikan dari I-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, sampai nanti ke keseluruhan atribut yang dijadikan prediktor. Oke. Sekarang kita lihat, kita sudah seleksi data yang mengandung data yang mau diprediksinya, yang youth, medium, yes, dan fair. Oke, sekarang kita lihat di sini. Youth untuk yang sifatnya yes itu ada berapa? Jadi saya harus menghitung per kelasnya ya, karena kelasnya tadi ada 2, ada yes dan ada no. Nah, di sini saya temukan youth itu ada 1 yang yes, ini 1 yes, kemudian ini juga yes, kemudian ada lagi di sini yes di sini. Oke, saya menemukan 3. Nah, 3 ini dari berapa data? Nah, kita lihat yang yes-nya saja itu hanya ada 9 tadi. Jadi kita menghitung probabilitasnya 3 dibagi 9. Medium, caranya sama. Medium yang yes ada 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 4 per 9 karena 9 data. Dan seterusnya kita hitung. Setelah kita menghitung per masing-masing atribut X-nya, maka baru kita bisa hitung X besar, yaitu untuk keseluruhannya. Caranya tinggal mengkalikan saja seluruhnya ini. 0,333 dikali 0,444 dikali 0, sekian sampai nanti seluruh atribut dikalikan hasilnya sekian, 0,066. Itu baru untuk kelas yang yes. Jadi kita baru menerka kira-kira youth, medium, yes, dan fair ini kira-kira untuk kelas yes-nya berapa probabilitasnya.
Tapi perlu kita ingat bahwa ada kelas kedua, yaitu no. Maka kita jadikan dulu si no ini, kita filter dulu dari datanya. Lalu kita hitung di sini, ternyata yang no itu yield-nya ada 1, 2, 3. Berarti 3 per jumlah datanya ada 5. Oke, 3 per 5. Kemudian income medium cuma ada 2, jadi 2 per 5. Dan seterusnya. Lalu dengan cara yang tadi yang sama kita kalikan juga. Seperti itu, 0,019 hasilnya. Nah, ini belum selesai. Langkah ketiganya adalah kita menghitung probabilitas kelasnya terhadap seluruh prediktor yang tadi kita sudah miliki. Nilai prediktornya kan sudah ada ya, baik yang yes maupun yang no. Ini untuk yang no, sementara ini untuk yang yes, seperti itu. Maka caranya adalah kita hitung satu-satu. Kelas yang yes-nya berapa, tinggal kita kalikan yang tadi ini dengan si PCI yang awal, atau probabilitas dari seluruh kelasnya. Lalu yang no berapa? Nah, kita hitung caranya dengan cara seperti ini, hanya mengalihkan lagi saja yang tadi. Kalikan yang yes dengan yang kita hitung satu per satu, seperti itu. Hasilnya sekian, 0,042. Sementara untuk yang no juga kita kalikan, seperti itu. Nah, setelah kita ketemu, kita lihat di sini. Ada 0,042 dan ada 0,07. Maka saya bisa katakan bahwa probabilitas dari yang yes lebih besar. Jadi ini 0,042 lebih besar dari 0,007. Seperti itu. Ini yes, ini no. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, kita hitung pilih kelasnya berdasarkan aturan X. X ini kira-kira termasuk dalam kelas C1 jika apa? Nah, jika sebuah probabilitas dari suatu kelasnya lebih besar dibandingkan kelas lainnya, tergantung kelasnya ada berapa ya, I dengan J. Ini kebetulan kita pakainya cuma 2 kelas saja. Nah, itu maka kelas yang dijadikan kelas datanya adalah yang lebih besar ini. Nah, maka kita melihat di sini, dengan kemungkinan yang tadi, maka saya isinya yes. Kenapa yes? Ya karena tadi nilai si yes lebih besar dibandingkan nilai rasio dari atau probabilitas dari si no-nya. Itu tadi adalah cara kita melakukan proses ekstraksi pengetahuan atau mengklasifikasikan data menggunakan naive Bayes. Di pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan algoritma yang lain, yaitu KNN atau K-nearest neighbor. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat di pertemuan materi berikutnya. Materi kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih. See you next.